Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Nah, kemudian saat naik pesawat saya dulu pernah pengalaman ya. Kebetulan saat itu sedang agak flu ya, pilek. Kemudian naik pesawat tiba-tiba telinga saya sakit, dan juga saya nggak nyaman selama penerbangan. Dan setelah itu saya jadi budek ya, nggak denger telinganya, pendengarannya agak kurang ya setelah turun dari pesawat. Nah, ini kasus yang sering terjadi ya, ini barotrauma ya namanya. Barotrauma ini itu cedera ya, namanya saja trauma. Itu cedera yang terjadi akibat perubahan mendadak tekanan udara. Nah, ini biasanya ya sering dialami oleh orang yang naik pesawat ya, kalau seandainya tekanan udara. Ini juga bisa dialami oleh orang yang sering menyelam gitu ya. Nah, ini juga bisa kena barotrauma. Tapi di sini kita bahas yang barotrauma pesawat. Apa sih penyebab barotrauma? Nah, jadi barotrauma ini disebabkan oleh perubahan tekanan udara. Ya, jadi udara di luar telinga dengan di dalam telinga itu berbeda. Ya, akhirnya ya terkena barotrauma. Biasanya ini terjadi ketika pesawat itu mau lepas landas ataupun mau mendarat. Nah, ini momen-momen inilah ya yang rawan terkena barotrauma. Kok bisa? Ya bisa ya, saat mendarat ataupun terbang, yaitu perubahan secara mendadak ya tekanan udara di kabin pesawat. Nah, ketika telinga kita tidak bisa beradaptasi, ya akhirnya terjadi barotrauma tadi. Apalagi ya pada orang-orang yang menyelam, ini juga bisa terkena barotrauma. Makin dalam dia menyelam, ya lama-lama bisa pecah gendang telinganya. Nah, saya bahas sedikit ya tentang anatomi ya. Nah, jadi teman-teman, proses penyeimbangan tekanan udara ini ataupun proses adaptasi ini itu yang berperan penting adalah tuba Eustachius ini ya. Jadi dia menghubungkan ya telinga tengah yaitu sama bagian luar. Nah, jadi proses barotrauma ini ataupun risiko mengalami barotrauma meningkat ya ketika teman-teman sedang pilek, sedang mengalami infeksi telinga tengah ataupun tuba Eustachiusnya mengalami peradangan ya. Jadi dia bisa tersumbat. Ya, ketika tersumbat itu kan nggak bisa ya proses adaptasi. Ya, tekanan udara di luar sama di telinga itu bisa berbeda. Apa saja gejala barotrauma? Gejala barotrauma itu ada dua ya, yang ringan sama yang berat. Yang ringan ini termasuk gejala awal ya, telinganya nyeri ringan, kemudian bisa penurunan pendengaran, ya bisa nggak nyaman di satu telinga ataupun di kedua telinga, ya telinganya terasa penuh ya, terasa penuh, rasa nggak nyaman, bisa teman-teman mengalami pusing. Nah, peka tadi ataupun pendengaran berkurang tadi, menurun tadi, ya ini bisa terjadi di fase yang ringan. Nah, kemudian kalau dibiarkan lama-lama ini bisa jadi yang lebih berat. Kalau berat tentu nyeri telinganya itu lebih berat ataupun tambah parah. Telinga teman-teman bisa berdengung, ya, kemudian bisa vertigo, bahkan bisa muntah-muntah. Bisa keluar cairan di telinga, ya telinganya bisa pecah, ya, gendang telinganya, kemudian keluar darah. Bahkan bisa hilang pendengaran. Nah, jadi bagaimana pengobatan barotrauma? Untuk yang gejala awal ya teman-teman bisa menelan air liur ataupun mengunyah permen karet ataupun menguap ya untuk menghilangkan barotrauma tadi. Ya, tujuannya apa? Biar tuba Eustachiusnya terbuka ya, kemudian ya tidak ada lagi perbedaan tekanan udara di telinga dalam maupun di luar. Jika cara tadi nggak efektif ataupun nggak mempan, ya teman-teman pakai cara yang kedua ya, tutup hidung, dijepit hidungnya. Ya, kemudian tarik napas lewat mulut, ya keluarkan perlahan-lahan, hembuskan lewat hidung kembali. Nah, coba berulang kali seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak hilang-hilang juga, ya ini teman-teman pakai obat ya, obat dekongestan ya, ini ada di apotik ya. Kemudian kasih obat nyeri ya, bisa ibuprofen ya 3x400 ataupun paracetamol ya 3x500. Ya, ataupun teman-teman bisa beli antihistamin ya CTM ya 3x1. Kalau nggak hilang-hilang juga ya ini baru minta pertolongan medis ya. Nah, ini tentu tergantung ya. Kalau seandainya perlu tindakan operasi ya dilakukan operasi biasanya dengan dokter THT. Kalau barotrauma pada bayi dan anak bagaimana, Dok? Nah, kalau pada anak ya ini teman-teman beri minum ya. Ketika kita melihat ya dia gelisah, nggak nyaman, ya ataupun bayi itu gelisah, nggak nyaman, ya beri minum ya supaya
ya hilang ya keadaan barotrauma tadi. Kalau seandainya pada bayi ya selama penerbangan kasih dot ya supaya dia ngedot terus ya supaya tidak terjadi barotrauma. Tekanan udara di dalam dan di luar itu sama. Kalau nggak membaik juga gimana dok? Ya mau nggak mau ya bawa ke dokter ya ataupun nanti bisa dikasih obat tetes telinga. Barotrauma ini bahaya nggak dok? Bahaya ya, bisa timbul komplikasi. Komplikasinya apa? Gendang telinga bisa pecah, bisa vertigo ya. Kemudian bisa hilang pendengaran secara permanen, bisa mengalami infeksi telinga, bahkan bisa mengalami perdarahan ya di telinga ataupun di hidung. Bagaimana pencegahannya nih dok? Nah jadi pencegahan ini ya lebih baik ya ketimbang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi pun nggak apa-apa ya, coba-coba trik dan tip tadi ya. Nah untuk pencegahannya ya ini tujuannya supaya tuba Eustachius tetap terbuka. Kalau teman-teman sedang pilek ya saat mau naik pesawat itu minumlah obat flu ya, obat pileknya diminum ya ataupun bisa diminum dekongestan. Nah obat tadi diminum ya 1 jam ataupun 2 jam sebelum penerbangan ya, dekongestan diminum, kemudian antihistamin ataupun CTM diminum. Nah, ataupun cara kedua bisa menggunakan air plug ya, penyumbat telinga. Nah jadi ini supaya memperlambat ya terjadinya perubahan dari bagian luar dan bagian dalam itu bisa diperlambat. Tujuannya ya agar telinga tadi ya bisa adaptasinya lebih baik. Nah kemudian kalau di pesawat ya kalau bisa saat terbang dan juga darat itu jangan tidur ya. Itu menelan ya ataupun minum ataupun mengunyah permen karet ataupun menguap. Nah jadi yang belum pengalaman naik pesawat ataupun yang sering terkena barotrauma ya mengunyah permen karet, minum itu adalah cara yang efektif ya untuk menghindari terjadinya barotrauma. Nah kemudian ini berlaku juga untuk anak dan bayi. Kalau seandainya bawa bayi ataupun anak, ya pastikan saat terbang ataupun mendarat itu jangan tidur. Ya kasih minum dia, kasih dot dia ya, supaya adaptasi telinganya baik, supaya tuba Eustachiusnya itu baik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.